Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang makan siang gratis, makan bergizi gratis, ya apapun itu namanya, yang adalah merupakan program yang dibikin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Waktu Pilpres kemarin, mereka bilang mau ngasih makan siang gratis gitu kan. Awalnya agak bias juga karena beberapa masyarakat mikir mereka dapat gitu. Padahal kalau gue sih mikirnya emang kayaknya buat anak sekolah doang gitu. Karena kan nggak mungkin lah kayaknya ngasih makan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia itu kayaknya enggak. Jadi anak sekolah dan ternyata memang bener kan. Akhirnya anak sekolah aja nih yang dapat makan bergizi gratis gitu kan. Nah terus itu juga awal-awal sempat rame itu karena ngebahas budget kan anggarannya. Ternyata dari yang dulu berapa ya? 15.000 ya kalau nggak salah, 15.000 turun-turun sampai jadi 10.000 gitu kan. Nah itu polemik juga karena kan 10.000 makan apa gitu kan, mana kenyang gitu kan. Waktu apa ya, orang-orang bilang mana kenyang, sebetulnya kurang setuju sih karena sebetulnya program makan bergizi gratis ini kan sasarannya bukan untuk kenyang gitu ya, karena untuk mencegah yang namanya stunting. Karena kan Pak Prabowo itu kan ngomongin stunting mulu, gizi buruk dan lain sebagainya. Jadi penekanan itu bukan pada makan kenyang gitu kan, jadi makanan yang emang bergizi aja gitu. Itu awalnya seperti itu gitu kan. Nah terus bulan Januari ini udah launching nih makan bergizi gratis di beberapa tempat gitu kan. Pro kontra juga nih karena di beberapa daerah ada yang sangat bersyukur mendapatkan makan siang gratis gitu. Terus beberapa daerah ada yang dapatnya kayak kurang layak gitu. Terus beberapa daerah katanya ada yang keracunan. Terus ada anak-anak yang nggak suka. Ya mau gimana ya, namanya juga makan siang gratis, makan bergizi gratis. Jadi kasihnya ya udah template kayak gitu aja. Nah yang jadi masalah tuh karena pesannya tuh tidak seperti ekspektasi gue gitu. Ya mungkin ekspektasi kalian juga gitu ya. Kita kan tahu lah ya, sering nonton banget lah film Hollywood gitu kan. Dimana anak-anak sekolahnya tuh kalau makan siang tuh kan datang ke kantin, terus mereka kayak bawa piring gitu kan. Nanti diceplokin nasi, ceplokin apa kacang merah, lauk dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tadinya gue pikir ke sana kan, karena kalau nggak salah mereka juga sebetulnya kiblatnya juga mau ke sana kan. Dan ternyata prakteknya nggak kayak gitu. Makanya gue juga bingung. Kok malah jadi kayak gini gitu. Ya pasti rame kalau udah kayak gini gitu kan. Ini kan kesannya jadi apa ya? Jadi kayak proyek gitu kan. Jadi kayak ada yang jadiin proyek, ada yang jadi korban orang-orang kantin di sekolah gitu kan. Karena ada program makan gratis ini. Jadi anak-anak pada nggak jajan gitu kan. Nah itu pro kontra kayak gitu kan. Sampai kemarin juga Deddy Kobuser gitu kan, marah-marah dia katanya ada yang komplain makanannya nggak enak. Terus ya marah lah dia gitu kan. Terus ada yang kontra juga sama makan siang gratis. Banyak lah pokoknya, seru, rame gitu kan. Ya sekarang kalian bayangin lah, ini Indonesia seluas itu gitu kan. Terus ide untuk makan siang gratisnya tuh bagus sebetulnya. Jadi untuk apa ya, anak-anak biar nggak usah jajan gitu kan, biar udah makan di sekolah aja, makanannya udah pasti bergizi gitu kan. Tapi pengelolaannya aja sih yang belum tepat menurut gua. Harusnya jangan melalui vendor gitu sih, karena pertama melalui vendor tuh kan mereka juga cari keuntungan banget gitu ya. Terus dalam penyajiannya juga belum tentu apa ya, belum tentu sesuai SOP, karena kan mereka tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba ada vendor yang biasanya nggak pernah nyuplai makanan ke sekolah, tahu-tahu harus supply makanan ke sekolah gitu kan. Jadi ada beberapa kasus tuh kayak nasinya nggak ada, lauknya nggak ada gitu kan di dalam boxnya tuh. Jadi ya itu minusnya pasti di situ gitu. Terus yang kedua, anak-anak tuh tidak semuanya suka sayur, tidak semuanya suka ikan misalkan, atau nggak suka makan ayam. Makanya kenapa konsepnya harusnya dibikin prasmanan tuh. Itu ada sekolah yang bagus tuh, bikin prasmanan kayak gitu. Jadi anak milih, terserah mereka mau makan apa gitu. Mau makan nasi sama sayurnya ya terserah gitu kan. Makan nasi sama ikannya doang, terserah. Itu kan konsepnya jadi nggak mubazir gitu ya. So, coba kalian bayangin, udah dibikin per box gitu kan. Nasi, sayur, ikan, terus nggak dimakan ikannya misalkan. Jadi kan dibuang gitu kan. Itu kan sayang banget gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh bisa diminimalisir dengan cara seperti itulah. Nggak ada yang pakai jangan pakai vendor, pakai aja catering. Mungkin yang bisa dilibatin
dari kantin gitu mungkin, atau enggak sekolah aja yang ngelola gitu, kasih anggaran buat sekolah. Misalkan nih sekolah kalian 1 bulan dapat anggaran sekian puluh juta gitu misalkan, kalian harus ngelola ini untuk makan bergizi gratis. Harus ada buktinya berupa apa? Foto gitu kan, foto makanan, foto anak-anak ketika makannya gitu kan. Nah itu rutin terus kayak gitu gitu kan, pengeluaran rinci. Nah barulah misalkan ngajuin tuh top up di bulan berikutnya. Nah bulan berikutnya nggak boleh dulu tuh dicairin si dana makan gizi gratisnya sebelum rampung dulu nih dokumen yang bulan kemarin. Jadi bulan kemarin harus sudah beres dulu, semua selesai, oke, sesuai prosedur. Anak-anak juga ya dibilang setuju juga pasti ada yang juga yang nggak setuju gitu kan. Maksudnya anak-anak oke lah gitu ya dengan kategori itu gitu. Nah itu udah selesai, oke, berjalan dengan baik. Nah baru bulan berikutnya bisa cair. Kalau misalkan kayak gitu sih menurut gua sekolah cuma nggak akan keberatan sih. Pasti inilah mau mereka juga. Daripada pakai vendor kayak gitu gitu kan, yang tiba-tiba vendor gitu kan, pasti ada aja gitu yang jadi proyek lah. Terus ya misalkan budget 10.000 makanannya apa aja gitu kan ya, terus bisa jadi karena budgetnya sedikit gitu kan, jadi mungkin bumbunya yang kurang lah, atau enggak tempenya yang tipis lah gitu kan, jadi makannya juga ya jadi nggak ini aja gitu ya, namanya anak-anak gitu kan, ngelihat makanan nggak selera aja ya udah jadi nggak makan. Beda sama kita orang dewasa gitu kan, ya daripada nggak dimakan gitu kan, ya udah makan aja. Kita kan pemikirannya gitu, tapi anak-anak kan nggak kayak gitu gitu ya. Terus beda juga nih SD, SMP, SMA gitu. Anak SD itu kan iya nggak terlalu banyak permintaan lah ya mereka ya, paling maunya kayak daging gitu kan, palingnya kayak gitu, dagingnya yang macem-macem lah modelnya, atau nggak ikan gitu kan. Kalau SMP SMA mungkin porsinya minta dibanyakin tuh gitu kan. Jadi ya emang harus kayak gitu sih konsep prasmanan yang bener gitu menurut gua ya, harusnya kayak gitu gitu supaya mereka ngambil sendiri apa yang mereka mau makan gitu. Jadi sekolah ngasih pilihan yang bergizi itu ya seperti ini gitu. Ya ditutupnya dengan susu juga ya nggak apa-apa gitu kan, bagus juga sih ngasih susu gitu. Nah menurut gue itu sih, jadi bukan tentang makanan enak apa nggak enak sih, jadi tentang layak nggak layak gitu. Jadi makan bergizi gratis ini tuh harus layak. Jadi selain bergizi itu juga harus layak gitu, karena yang tersebar sekarang tuh kan macam-macam gitu. Jadi sekarang kalian bayangin gini, di satu tempat ada yang beneran vendor gitu, jadi makanannya layak, makanannya bagus, anak-anaknya seneng. Di satu sisi ada yang tiba-tiba vendor gitu kan, nyediain makanan ala kadarnya, pas apa siswanya juga yang berisik gitu kan, akhirnya tersebar kemana-mana, viral. Yang disalahin bukan vendor ya kan, yang disalahin ya makan gratisnya, padahal tujuan makan gratisnya tuh bagus sebetulnya gitu. Terus mungkin jangan dulu 5 hari mungkin ya, mungkin kayak diselang gitu, seminggu 3 kali gitu misalkan. Nah nanti kalau seminggu 3 kali udah bagus nih, udah oke, lancar, semuanya layak, ya udah nanti naik nih langsung aja seminggu full gitu kan. Jadi programnya dibikin trial dulu 3 hari gitu, seminggu 3 kali gitu kan. Jadi bisa kita evaluasi dulu, jadi anggarannya juga nggak langsung buat full selama 1 bulan gitu. Jadi seminggu 3 kali gitu kan, kita evaluasi dulu. Jadi bisa evaluasi juga tuh, evaluasi vendornya, bisa evaluasi supplier makanannya gitu kan. Terus sekolah juga bisa trial gitu kan, kalau mereka yang bikin kayak gimana. Terus kalau bisa sih ya itu mending sama orang-orang kantin aja lah gitu kan. Jadi mereka misalkan biasa jualan batagor, ya coba aja bikin ayam panggang, ayam goreng, ikan goreng gitu kan. Jadi tetap aja mereka jualan, cuma jualannya aja yang diubah gitu kan. Jadi menurutku sih harusnya kayak gitu ya. Mungkin kalau bisa sedikit-sedikit kayak gitu sih, menurut gua jalan sih ini program makan bergizi gratisnya juga. Dan ini tuh program bagus sebenarnya buat apa, menyiapkan generasi emas gitu kan. Terus ini juga nih, gue nggak setuju kalau misalkan ada orang-orang yang bilang mending uangnya kasih ke orang tuanya gitu kan. Nah, gue nggak setuju karena orang tua tuh kan punya banyak ini ya, punya banyak problem, punya banyak pengeluaran juga gitu.
takutnya uang yang dikasih itu tuh bukan buat jadi makanan gitu, ya buat nutupin aja, entah beli listrik, entah bayar ini bayar itu gitu kan, jadi nggak jalan juga makan siangnya gitu kan. Jadi emang udah bener dikasih makanannya langsung, jangan dikasih duitnya gitu. Apalagi takutnya orang tuanya ada yang judi online gitu kan, akhirnya duitnya malah dipakai depo gitu kan, itu kan bahaya gitu. Jadi mending udah paling bener ngasih makanannya langsung gitu kan. Terus ada yang bilang juga daripada ngasih makan bergizi gratis, mending buat infrastruktur apa. Iya, tenang. Hal-hal seperti itu tuh udah ada budgetnya sendiri, udah ada alokasinya. Jadi nggak usah berpikir apa ya, old school kayak gitu. Lu apa ya, pemikiran terkungkung seperti itu tuh, itu pemikiran yang jadul banget gitu. Pemikiran sekarang tuh semua udah punya porsinya masing-masing gitu. Jadi yang ini infrastruktur jalan, makan bergizi gratis jalan, terus untuk sosial jalan, semuanya jalan gitu. Untuk penelitian juga jalan, semuanya udah jalan kayak biasa gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah punya suatu ide, punya inovasi buat ngasih sesuatu yang bagus, ya harus kita support gitu. Mungkin kalau misalkan kita ada yang nggak sesuai dengan seharusnya, ya kasih tahu baik-baik gitu kan, kasih tahu gimana penyelesaiannya gitu kan. Mungkin bisa apa ya, sekarang kan viral-viral gini pasti langsung didengar gitu sama pemerintah. Jadi kekuatan media sosial ini bagus banget lah gitu. Jadi ya kompak itu aja lah kita masyarakat Indonesia supaya dengar nih yang di atas gitu kan, saran dari kita kayak gimana. Nah gitu paling, ya menurut gue gitu sih, itu dia pro kontra. Jadi gue sih pro dengan program ini gitu ya. Jadi anak-anak nggak usah jajan sembarangan gitu kan, udah dikasih makan dari sekolah. Terus orang tua juga bisa awet, duitnya bisa buat bayar sekolah, bayar seragam, buku, yang lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi satu sisi gue tidak setujunya dengan teknisnya aja gitu. Jadi teknisnya mungkin harus dibalikin ke sekolah yang dikelola oleh orang-orang kantin. Jadi orang-orang ya udah circle-nya itu aja yang ngelola gitu. Terus bentuknya prasmanan. Jadi udah ambil aja yang kalian mau gitu. Itu makanan udah sehat semua gitu. Jadi udah menyediakan yang terbaik, silahkan tinggal dipilih sama anak. Jadi program jalan, terus makanannya juga layak. Jadi ya udah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Gitulah intinya. Oke, menurut kalian gimana kira-kira makan bergizi gratis ini? Apakah pro lanjutkan atau kontra deh, mending buat yang lain aja? Silahkan komen. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. God bless you.